Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Kakak ucapkan selamat datang di dalam ibadah seksi pelayanan anak GKE Immanuel Kuala Pembuang. Meskipun kita masih beribadah secara virtual, kakak berharap adik-adik tetap sukacita, tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai langkah kita. Nah adik-adik, pagi ini kita akan mengangkat pujian kita di dalam pembukaan kita pada pagi hari ini dengan judul lagu Hanya Dekat Allahku. Namun sebelum itu kita akan menerima potum dan salam dari Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan SPH. Salam adik-adik, berdiri bersama kita akan memulai ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu.
denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur dan pengakuan dosa. Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kalau Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memelihara kami dari malam hingga pagi ini Tuhan. Kalau kami diberi kesehatan, kekuatan, itu karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengar kebenaran firman Tuhan nanti. Namun kami tetap ingin bersekutu, tetap ingin menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami mengaku segala kelemahan kami, keterbatasan kami Tuhan, karena kami adalah orang berdosa. Kami juga melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang telah membuat kami tidak merasa damai sejahtera, membuat kami marah, atau membuat kami kecewa. Kami melepaskan pengampunan buat mereka Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Tuhan tetap memberi kesehatan bagi kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Setiap orang memiliki cita-cita. Dan kakak juga percaya bahwa adik-adik memiliki cita-cita. Ada yang ingin cita-cita jadi dokter, ada cita-cita jadi polisi, dan masih banyak cita-cita yang adik-adik impikan. Nah, Tuhan menyiapkan masa depan kita. Apabila cita-cita itu tercapai, maka memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian, cita-citaku dan masa depan sungguh ada. Aku senang dirimu.
Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali. Saatnya kita masuk Bung Ceria. Nah, adik-adik, Bung Ceria ini merupakan kumpulan dari video ayat hafalan yang adik-adik kirim 1 minggu yang lalu. Nah, kita akan menyaksikan video ayat hafalan mulai dari kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian bagi banyak orang yang ditumpahkan bagi banyak orang. dan ia Markus berkata 14 kepada mereka inilah ayat darahku 24. darah perjanjian Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku kepada mereka, Dan ia darah perjanjian berkata yang ditumpahkan kepada bagi banyak orang. mereka. Amin. Markus 14 Pasal ayat 14 24. Dan 14 ia berkata Ayat kepada mereka, 24 inilah darahku, dan darah ia perjanjian berkata yang kepada ditumpahkan mereka, bagi banyak orang. inilah Markus 14 ayat dan ia berkata kepada mereka, dan ia darahku berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, dan ia berkata yang mereka ditumpahkan darahku, darah bagi banyak orang. dan ia berkata kepada mereka inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus pasal 14 ayat 24. Inilah darahku, darah perjanjian. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Markus 14 ayat 24. Bagi orang banyak. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan ia berkata kepada mereka, Markus 14. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam cerita firman Tuhan, di mana cerita firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Kak Tirsa. Namun, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar, dan doa firman Tuhan akan dibawa oleh teman kita, Leandro. Ku tanam di hatiku
kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya taat mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Jagoan Kristus, bertemu lagi dengan Kak Tirs di sini. Sekarang kakak mau melakukan perjalanan. Ngemeng-ngemeng tentang perjalanan, kakak juga mau ceritakan tempat yang indah, yang luar biasa, yang spektakuler, dan yang pastinya tempat itu dekat sekali dengan kita orang-orang percaya. Dan menuju ke sana itu dengan cuma-cuma alias gratis. Mau tahu tempat apa itu? Penasaran? Tenang, nanti akan kakak ceritakan kok adik-adik. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab, karena tempat yang indah itu ada di dalam Alkitab. Yuk, kita baca sama-sama. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mazmur 119 ayat 105. Amin. Akhirnya kakak sampai juga adik-adik. Nah, gimana? Apakah adik-adik sudah tahu jawabannya? Tempat apakah yang indah dan menyenangkan yang Tuhan sudah janjikan? Yap, betul sekali, surga. Surga adalah tempat terindah, dan surga adalah hadiah gratis yang diberikan Tuhan bagi umatnya yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Hari ini kakak akan menceritakan mengenai surga dan bocoran mengenai surga. Duduk yang manis ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus mati dan bangkit bagi kita, bukan hanya hidup berkemenangan di dunia. Namun Yesus mati dan bangkit supaya kita bisa masuk ke surga. Kalau bukan karena pengorbanannya, maka semua ibadah yang kita lakukan adalah sia-sia. Karena pengorbanannya adalah keselamatan kekal, dan itu menjadi jaminan pastinya dalam hidup kita. Surga itu ada adik-adik, dan surga itu bukan di telapak kaki ibu ya adik-adik. Itu hanya kiasan.
Surga itu tempat sungguhan, dan Tuhan Yesus tidak pernah memberikan harapan palsu. Surga itu benar-benar ada dan telah Tuhan ciptakan untuk kita. Dan Tuhan ada di sana untuk menyiapkan rumah bagi kita. Ada di Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, pada ayat 1 dikatakan bumi pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jelas sekali adik-adik bocoran yang diberikan Tuhan bagi kita, yaitu tidak ada lautan. Adik-adik, coba lihat lautan yang ada di belakang kakak. Bagaimana kita bisa sampai menuju ke seberang? Ya, pasti dengan menyeberangnya ya adik-adik. Nah, di dalam Alkitab di sini ditulis bahwa tidak ada lautan. Artinya tidak ada pemisah, tidak ada pembatas. Coba adik-adik pada saat bertemu keluarga yang lama tidak pernah bertemu, pasti rasanya senang banget. Tetapi pada saat mau berpisah malah sedih. Atau pernah nggak adik-adik kalau di rumah mau jalan-jalan, sampai di tujuan malah mau pulang. Nah, itu dia adik-adik. Di surga nantinya tidak ada lautan, tidak ada pemisah, tidak ada pertemuan dan perpisahan, tidak ada hai dan bye. Semuanya menyatu. Nah, selanjutnya pada ayat yang kedua. Ini Yerusalem yang baru. Wow, Yerusalem baru itu seperti apa ya? Begini adik-adik, setiap tempat punya tempat kenamaan sendiri-sendiri. Seperti Indonesia punya Bali misalnya. Di setiap tempat punya khas sendiri-sendiri. Ada kota-kota ternama pariwisatanya. Seperti kota yang kakak kunjungi ini juga punya khasnya sendiri. Nah adik-adik, di surga pun ada sebuah kota kenamaan, yaitu Yerusalem. Yerusalem baru turun dari surga. Nah, tapi yang penting di sini adik-adik, Tuhan Yesus ingin menjelaskan bagi kita, bukan tempat atau kotanya yang terpenting. Namun yang penting di sini, di mana Yesus berada, maka di situ jugalah kita berada. Seperti tertulis di kitab Yohanes 14 ayat 6. Bahwa dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Selanjutnya pada ayat yang ketiga dan keempat, di kehidupan yang akan datang, kehidupan dosa, sedih, dan ratap tangis sudah tidak ada. Tuhan sajalah yang paling dapat dipercaya, dan hanya Dialah yang akan menghapus segala air mata dalam kehidupan kita. Kita tidak akan jatuh lagi dalam dosa. Kita berada di dalam tubuh kemuliaan Allah. Allah hakikatnya sempurna, maka di sana kita pun sempurna. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi perpisahan, tidak ada duka cita, tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap tangis. Tuhan mengambil alasan bagi kita untuk sedih. Di sana penuh sukacita, di sana penuh bahagia dan kegembiraan. Nah, sekarang kakak mau tanya, pernahkah adik-adik ditinggal keluarga yang meninggal? Nah, jika kita ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh orang yang kita sayang, janganlah kita berduka tanpa pengharapan. Justru kita yang ditinggal ini adik-adik yang kasihan, karena kita masih di dunia yang masih sementara, dan pasti kita nanti akan ke sana. Lalu kenapa orang Kristen dapat berduka dengan pengharapan? Nah, karena adik-adik ada kepastian. Kita boleh berduka karena kangen, namun jangan sampai kita tidak memiliki pengharapan. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa mereka yang sudah tidak ada atau meninggal sudah hidup kekal dan sudah bersama Bapa di surga. Nah adik-adik, pada kesempatan ini kakak mau kasih tahu adik-adik, hal yang paling berbahagia itu adalah jika seluruh keluarga
tinggal di dalam Kristus. Dan itu merupakan kado terbesar buat keluarga kita, yaitu Injil. Yuk adik-adik, ajak keluarganya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk hidup senantiasa di dalam Kristus. Tidak setengah-setengah ya adik-adik, hidup diam di dalam Kristus sepenuhnya. Karena warisan terbesar dalam hidup kita yang diberikan Tuhan untuk keluarga kita yaitu keselamatan. Anugerah keselamatan Tuhan ini tidak dapat dibeli oleh uang, tidak dapat ditukar dengan apapun juga. Mari adik-adik, selagi ada kesempatan, mari kita hidup di dalam Kristus. Berikutnya ayat 5, 6, dan 7. Tuhan mengatakan, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Artinya apa adik-adik? Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa surga tidak mengecewakan. Kita tidak perlu mempertanyakan sedetail-detailnya tentang surga. Nanti malah kita tidak fokus pada kehidupan. Seperti contoh, misalkan kalian mau ujian, mama papa menjanjikan kalian hadiah atau berlibur ke suatu tempat. Nggak usah tanya liburannya kemana, tinggalnya di mana-mana, tinggalnya di hotel mana, makannya seperti apa. Nggak usah mempertanyakan. Nanti malah kita tidak fokus ujian. Nah, sama seperti pada ayat ini. Tuhan ingin menjelaskan bahwa surga itu tidak mengecewakan. Surga itu adalah motivasi kita, ya, bukan halusinasi. Karena Tuhan telah mempersiapkannya bagi kita. Nah, adik-adik, terkadang saat kita tidak dapat mengampuni seseorang, Tuhan memotivasi kita bahwa hidup ini sementara. Kita mau diperlakukan seperti apapun di dunia, orang mau membenci kita, mau mengolok-olok kita di dunia, atau bahkan tidak mau berteman dengan kita, sabar saja. Jangan tukarkan mahkota kita untuk membalas membenci. Karena ketika kita marah, kita sudah tidak bisa melihat upah kita di surga. Seumur hidup kita ini adik-adik hanya sementara. Jagai hati kita untuk terfokus pada tujuan Tuhan. Saat kita memikirkan surga, kita tidak memikirkan apapun. Karena surga membuat hidup kita menjadi lebih tinggi. Nggak apa-apa hidup di dunia ini ditolak. Tahan, sabar, sebentar lagi. Karena tanpa kita sadari, sabarnya kita sampai ke garis finish. Untuk apa adik-adik? Memenangkan jiwa, memenangkan hidup kita untuk terima Yesus. Itu yang terpenting. Selanjutnya ayat yang ke-8. Siapa saja yang tidak dapat masuk ke surga? Mereka adalah orang-orang penakut. Orang-orang penakut ini bukan takut WC ya adik-adik. Di sana tinggal tambahkan iman saja supaya lebih berani. Nah, orang-orang penakut di sini adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan atau menjual Tuhan Yesus demi ketenaran, demi kekayaan, demi pertemanan. Nah, hal itulah yang tidak bisa masuk ke surga, ke kerajaan Allah. Karena mempertahankan Tuhan Yesus itu ada damai sejahtera. Kita harus mempertahankan Tuhan dalam hidup kita. Jangan goyah dan jangan pernah menjual Tuhan Yesus dengan dunia. Ya, karena Tuhan Yesus tidak dapat dibeli oleh dunia. Jangan takut adik-adik, berdiri beriman di dalam Tuhan. Yesus yang punya firman kehidupan. Jangan jual Tuhan Yesus dan jangan jadi penakut. Kemudian siapa lagi? Yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Jelas ya adik-adik, orang-orang yang tidak percaya di sini adalah orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kemudian orang-orang keji, ya, orang-orang pembunuh. Nah, di sini orang-orang pembunuh bukan hanya dengan pisau, ya, atau dengan belati dan sebagainya. Orang-orang pembunuh di sini adalah roh kepahitan. Kalau kita menyimpan kepahitan, maka hidup kita akan mati. Dan erosi kasih setiap hari akan semakin terkikis. Ya, malah kita menjadi orang yang dingin, semakin dingin, semakin kecewa, semakin negatif. Roh tersebut jika masuk ke hati seseorang, jika sadar, maka akan terlambat. Cepat selesaikan. Cara terbaik untuk mengatasi kepahitan adalah kita harus menyelesaikannya. Jika ada perasaan membenci, jika merasa kecewa, maka segeralah berdoa dan bawa di dalam firman Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, ampuni aku, dan aku akan mengampuni dia sama seperti Tuhan telah mengampuniku, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan sampai roh kepahitan tumbuh dalam hati kita. Kemudian orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ih, ngeri ya adik-adik. Oleh karena itu, jangan pernah terpisah dari hadirat Allah. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk menuju ke surga tidak ditempuh dengan kapal atau pesawat. Untuk menuju ke surga tidak diukur dengan banyaknya perbuatan baik kita. Untuk menuju ke surga tidak diukur dengan prestasi kita. Karena untuk masuk ke surga hanya dengan satu cara, yaitu menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap jaga hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Karena surga adalah hadiah gratis yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Jangan sia-siakan. Mari kita beritakan kabar sukacita surga kepada semua orang. Katakan kanan kirinya, Tuhan mengasihimu. Salam. Ayat hafalan minggu ini ada di Wahyu pasal 21 ayat 2. Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Selamat menghafal. Saatnya kuis. Nah, petunjuknya adalah adik-adik silahkan screenshot gambar berikut ini. Carilah 5 titik perbedaan dari gambar ini. Sudah? Lalu lingkarlah perbedaannya. Lalu kirim jawaban adik-adik berupa foto screenshot tadi, kirim ke kakak-kakak yang bertugas. Selamat menjawab. Dadah. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk surga yang sudah Tuhan berikan bagi kami secara cuma-cuma. Ajarlah Tuhan kami untuk selalu hidup taat dan setia kepadamu, menerimamu Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Kak Tirsa untuk cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menguatkan iman dan pertumbuhan rohani adik-adik kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai respon firman Tuhan tadi, kita akan mengangkat pujian Kasih dari Surga.
tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi berkatmu. Adik-adik, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siapkan uangnya dan masukkan ke dalam amplop ini. Kalau sudah, angkat amplopnya dan katakan, "Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan." Lagu persembahan kita pagi hari ini adalah persembahan yang terbaik. Namun sebelum itu kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita, Jason. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati berkati persembahan kami persembahan kami agar berguna agak berguna untuk untuk pelayanan kami. pelayanan kami. Amin. Amin.
di hadapan matamu, Yesus, ku terimalah korban sungguhku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kakak berpesan pada adik-adik tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap kuat. Di masa pandemi ini harus kita menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, sebelum kita menerima berkat Tuhan dari Bapak Pendeta Monggo Gusti Gunawan, kita akan mengangkat pujian kita, tiap langkahku. Karena apa adik-adik? Tuhan menyertai langkah kita dimanapun kita berada. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Baik adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna. Diangkat menjadi anaknya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya. Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna. Ku diangkat menjadi anaknya. Yesus selalu